SP. Pengukuran SP bisa sebagai fungsi time di sini ya. Kita ngukur SP sebagai fungsi waktu. Jadi kita pasang elektroda power spot menjadi satu dipol begitu di suatu tempat yang sama, kemudian kita ukur sebagai fungsi waktu, ya, continue begitu. Bisa tiap 1 detik, 2 detik, 1 jam dan seterusnya. Jadi kita akan mendapatkan grafik time series gitu ya, deret waktu gitu. Nah, biasanya pengukuran SP sebagai fungsi waktu ini ada beberapa tujuan. Yang pertama itu digunakan untuk mengkoreksi atau mengetahui ya kelakuan potensial alami di suatu tempat yang nanti bisa kita mengetahui background potensial di situ, bisa digunakan untuk koreksi. Kemudian yang kedua juga bisa kita gunakan untuk komparasi atau korelasi dengan aktivitas manusia. Mungkin seperti penelitian Corwin sebelumnya, itu digunakan untuk mengkomparasi antara nilai SP yang diukur dengan aktivitas urban ya, atau dengan aktivitas kereta api, atau dengan kondisi bocor di pump, kondisi kebocoran di pipa bawah tanah, ataupun untuk kebocoran bendungan dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya itu digunakan untuk aktivitas alam, misalkan saja perekaman di gunung api, aktivitas gunung api bisa direkam dari kelakuan SP-nya, bisa digunakan untuk metode magnetotelurik ya, itu juga merekam SP-nya dalam bentuk E nantinya, SP sebagai fungsi waktu. Kemudian juga bisa digunakan untuk kajian geothermal, ya, itu cukup banyak menggunakan di situ. Kemudian next slide 14. Tentu saja pengukuran SP juga semacam ini saja, jadi hanya dua poros spot, yang satu di sini, yang satu di sini. Nah, dua poros spot tadi relatif diam begitu dalam waktu yang diinginkan, kemudian merekam. Nah, kemudian ada sesuatu yang menjadi asumsi di dalam pengukuran SP dikaitkan dengan space ini. Biasanya kita boleh mengasumsikan bahwasanya satu titik dipol pengukuran di lapangan itu mewakili area di sekitar itu. Tapi tentu saja tidak terlalu luas ya. Seberapa luasnya sebenarnya mau digunakan sesuai konvensi saja. Maksud saya semacam ini. Jadi misalkan saja kita melakukan pengukuran dipol seperti ini dengan fungsi waktu begitu ya, merekam fungsi waktu, maka kita boleh mengatakan bahwasanya perubahan potensial di titik ini, di titik dipol yang ditunjuk di sini ini, itu bisa dikatakan sama dengan perubahan potensial area merah ini. Ya, boleh seperti itu, sehingga kita tidak perlu melakukan pengukuran di banyak titik di situ sebagai fungsi waktu. Tapi kalau memang maunya seperti itu juga nggak apa-apa. Jadi kita mengkaji 3D dan 1T ya, atau 4D di dalam suatu area. Boleh juga di suatu yang luas, area seluas seperti ini, itu diasumsikan bahwasanya medan listrik atau nilai SP yang terekam di situ itu boleh diwakili oleh satu titik. Ini asumsi ya, dan itu dibolehkan. Nah, asumsi ini nanti akan kita bawa ke kajian yang fungsi time gitu ya. Nah, ini adalah contoh data lapangan fungsi T, SP fungsi T. Biasanya di plot yang di bagian bawah ini adalah waktu, bisa jam, bisa detik, bisa menit, terserah ya. Ya, di sini adalah jam 7 sampai jam 5 pagi sampai sore, katakanlah semacam itu. Kemudian yang sumbu vertikalnya adalah potensial terukurnya. Ya, potensial terukurnya dari nilai 0 sampai 35 positif semua. Nah, kemudian diasumsikan pengukuran sebagai fungsi waktu ditunjukkan oleh grafik yang ini, yang bulat-bulat hitam luarnya merah ini ya, seperti itu pengukurannya. Naik turun, naik turun, naik turun begitu. Jadi dari jam 7 naik sedikit sampai jam 8, kemudian mulai jam 8 ini mulai turun terus sampai sore mendekati jam 5 dia naik lagi. Nah, ini ya. Nah, biasanya pengukuran fungsi waktu ini seperti asumsi kita tadi itu bisa diwakili atau bisa mewakili untuk area tertentu. Nah, ini bisa kita gunakan untuk koreksi pengukuran. Jadi di sini digunakan untuk koreksi perubahan SP sebagai fungsi waktu. Nah,
Caranya semacam ini. Jadi misalkan saja kita melakukan pengukuran pada jam 8, kemudian kita melakukan pengukuran lagi pada jam 9. Itu ada beda ya, di titik yang sama berarti sudah beda nilainya. Jam 8 itu nilainya sekitar 27 di sini, kemudian jam 9 sekitar 23 misalkan. Itu ada selisih ya, selisih 4 mV. Nah, bagaimana cara kita mengkoreksinya? Cara mengkoreksinya kita membuat suatu baseline. Baseline yang sama terus di sepanjang hari pengukuran itu, dan hari berikutnya, dan hari berikutnya, dan hari berikutnya. Baseline itu harus kontinu, harus sama terus. Nah, kemudian kalau kita ngukur pada jam sekian, ya tinggal dikoreksikan dengan baseline-nya saja. Misalkan saja kita ngukur pada jam 9. Jam 9 nilainya adalah 23, padahal baseline-nya 26. Sehingga ada selisih akibat perubahan waktu itu 3 mV. Kita koreksikan itu. Dan kita jalan lagi, kita ngukur lagi pada jam 11 misalkan. Jam 11 kita catat di sini adalah 14, padahal baseline-nya adalah 26. Jadi ada selisih 12 mV. Yang itu harus kita koreksikan ke data kita. Sehingga dengan demikian semua data kita dengan asumsi tadi, asumsi satu titik bisa mewakili satu area tadi, itu bisa beres semuanya. Sebagai bukan merupakan fungsi waktu lagi. Sebenarnya ini juga terlalu riskan, terutama kalau memang areanya cukup luas ya, areanya cukup luas. Sebenarnya kalau budgetnya banyak sih nggak masalah ya, kita pasang sebanyak titik, kita pasang elektroda poros spot sebanyak titik yang kita punyai, kemudian diukur bersama-sama pada satu waktu yang sama, jebret gitu. Nah, dengan cara semacam itu kita mendapatkan data yang bebas fungsi waktu, hanya fungsi spasial saja. Tetapi karena kadang-kadang tidak bisa dilakukan seperti itu, ya otomatis kita lakukan proses koreksi dengan baseline seperti ini. Gini ya. Nah, kemudian perubahan SP sebagai fungsi T itu akibat ada beberapa hal yang sebelumnya sudah kita kita dapatkan. Yang pertama itu karena streaming ya, jelas karena streaming itu arus air di dalam tanah itu bisa memiliki debit yang berbeda-beda, sehingga kemungkinan akan menyebabkan potensial yang berbeda-beda di situ. Kemudian perubahan kelembapan dari pagi, siang, sore juga akan beda. Perubahan suhu tanah juga pagi, siang, sore kan beda ya, karena suhu ini relatif sensitif sekali terhadap nilai resistivitasnya. Jadi perubahan suhu itu akan mempengaruhi nilai perubahan resistivitas yang cukup signifikan. Kemudian perubahan regional ini misalkan saja di daerah sebelah kita survei ada mendung, kemudian ada kilat begitu dan sebagainya, itu yang secara eksternal akan mempengaruhi nilai potensial di tempat kita. Kemudian juga perubahan konsentrasi CO4, misalkan ada kebocoran di elektroda poros spot sehingga air bisa masuk atau airnya keluar sehingga kering dan sebagainya. Kemudian yang keenam itu salah catat, ini manusiawi. Jadi kalau Anda mendapatkan data kemudian salah catat, itu adalah perubahan fungsi waktu ya, mungkin capek dan sebagainya. Enggak, yang nomor 6 ini human error saja. Kemudian untuk pengukuran 2D juga sama seperti itu. Kita bisa lihat gambar di sini, hampir sama dengan pengukuran fungsi time tadi, hanya dengan menggunakan fixed base ini, elektroda rovernya, elektroda poros spot rover itu bisa bergerak muter sepanjang titik di lokasi yang kita inginkan seperti ini. Misalkan saja seperti ini. Ini adalah contoh lembar data yang digunakan, informasi yang penting yang biasanya harus didapatkan adalah nama titik mungkin, tanggal pengukuran, lokasi, kecamatan apa, kabupaten apa, siapa operatornya. Kemudian yang penting adalah datanya, misalnya ada nomor urut, kemudian nama stasiunnya, kemudian jam berapa, nama menit berapa yang digunakan untuk koreksi koreksi time, kemudian pengukurannya bisa diukur sampai 5 kali, 6 kali, 7 kali, nanti akan dirata-rata. Kemudian untuk processing, nah processing ini untuk DSP biasanya hanya mengandalkan apa yang disebut sebagai filtering ya, atau low pass atau penghalusan. Karena apa? Karena umumnya data SP yang kita inginkan itu adalah data SP yang bukan spasial tinggi, maksudnya itu
bukan dipengaruhi oleh perubahan spasial yang sangat kecil dan nilainya naik turun gitu ya. Tapi agak regional ya, semi regional, agak ukurannya dimensinya agak besar, panjang gelombangnya agak lebar gitu. Sehingga biasanya salah satu cara yang kita gunakan itu adalah smoothing, ya, proses smoothing. Bisa dengan manual, bisa dengan komputasi. Smoothing itu akan menghasilkan data-data yang relatif lebih lebih halus ya, dengan low pass gitu. Jadi kita mengasumsikan mungkin akibat dari kondisi rumput di daerah kita mengukur itu ada yang tebal, ada yang tidak tebal, jadi aktivitas bio nanti mempengaruhi data sehingga kita coba haluskan. Gitu. Ini cukup proses yang cukup standar di geofisika yang itu menghaluskan data. Tetapi kalau memang target kita itulah target yang panjang gelombangnya pendek atau frekuensinya tinggi atau perubahan spasial yang kecil, itu otomatis data-data yang menjadi data anomali yang akan kita kaji. Tapi umumnya di geofisika itu titik pandangnya adalah geologi ya, jadi cukup panjang gelombangnya. Oke, nah kemudian yang kedua itu koreksi yang dikerjakan biasanya berkaitan dengan aktivitas streaming potensial. Jadi kalau kita melakukan pengukuran di daerah yang ada beda topografinya, itu diasumsikan di daerah itu akan mengalami streaming potensial. Ya, jadi adanya perubahan potensial akibat beda ketinggian ya, beda potensial ketinggian, beda height titik-titik data. Nah, itu biasanya kita koreksi dengan mengasumsikan bahwasanya untuk daerah yang tidak terlalu besar, itu background potensial berupa streaming itu berupa bidang begitu ya, atau garis ya. Sehingga kalau dalam 2D itu kita bisa kerjakan dengan linear atau regresi linear begitu. Kalau dalam 3D bisa kita kerjakan dengan regresi bidang ya, atau plane fitting namanya. Nah, ini adalah contoh cara penghalusan yang paling simple dalam moving average atau rata-rata bergerak. Kita bisa ilustrasikan, misalkan saya punya data 1, 2, 3, 4, dan terusnya sampai mungkin di sini tunjukkan sampai 8 begitu ya. Ini adalah data potensial ya, 1, 2, 3. Nah, kemudian kita ingin menghaluskan dengan moving average order 3. Order 3 berarti secara mudah seperti ini. Untuk 3 data yang pertama, data 1, 2, 3 itu kita jumlahkan, kemudian kita rata-ratakan. Datanya kita taruh di nomor 2. Ya, 1, 2, 3 kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan 3, nilainya kita pasang di data yang nomor 2. Nah, ini berarti average ya, rata-rata. Nah, istilah moving itu hanya average tadi kita jalankan. Jadi terus kemudian data yang kedua itu di 2, 3, 4, dijumlahkan, datanya taruh di 3 yang ini. Kemudian 3, 4, 5 jumlahkan, datanya taruh di 4. Dapatkan semacam ini. Nah, apa yang akan kita dapatkan? Kita akan mendapatkan efek yang lebih smooth dari data moving average tadi. Gitu ya. Jadi efek smoothing akan lebih kelihatan. Kemudian yang kedua itu adalah weighted moving average. Sama seperti tadi, moving average tadi, tetapi cuma datanya harus kita kalikan dulu dengan bobot. Jadi contohnya seperti tadi, kita punya 8 titik data, data 1, 2, 3, itu kita kalikan dulu. Biasanya yang disebut sebagai bobot itu yang bobot di mana posisi data itu akan diletakkan itu paling kuat, paling besar. Jadi kita bisa katakan bobot yang satu ini 1, bobot yang kedua ini 2, bobot yang ketiga ini 1. Sehingga datanya otomatis data pertama dikalikan 1, ditambah data kedua dikalikan 2, ditambah data ketiga dikalikan 1. Ya, jadi dengan demikian kita akan punya 4 set data, dan data yang kedua ini bobotnya paling banyak, yaitu 2 biji. Sehingga kemudian kita bagi, kita rata-ratakan, kemudian data yang kita plot di nomor 2 ini. Demikian pula yang nomor 3, seperti di sini ini, juga 2, 3, 4 tadi, 2 dikalikan 1, yang ketiga dikalikan 2, yang keempat dikalikan 1. Kemudian dijumlahkan, kemudian dirata-ratakan. Datanya dipasang di 3, dan seterusnya.
Koefisien bobot ini umumnya berbentuk segitiga ya, atau berbentuk Gauss ya, bisa bermacam-macam. Kalau moving average-nya itu order 5, order 6, order 7, order 10 itu bebas. Jadi tidak harus ganjil ya. Misalkan saja kita punya ordernya itu 4, itu makanya datanya harus kita letakkan di tengah sini. Ya, antara 2 dan 3 misalkan. Jadi data 1, 2, 3, 4 itu datanya kita letakkan di yang nomor 2,5 ini. Dan seterusnya bergeser ke kanan lagi dan seterusnya. Jadi tidak melulu harus 3, bisa 5, bisa 10, bisa 20 dah. Tergantung dari kehalusan yang kita inginkan. Semakin banyak data yang digunakan untuk menghitung, itu akan semakin halus. Hasilnya akan semakin smooth. Ini adalah contohnya data rata-rata berbobot tadi dengan bobotnya 121 seperti ini. Jadi kita bisa melihat data yang lebih halus dari data lapangan. Nah, kemudian untuk yang pendekatan streaming potensial kita gunakan regresi linear ya. Regresi linear itu kita cari suatu grafik yang grafik garis lurus yang paling mendekati, contohnya di sini mendekati titik-titik data. Nah, garis yang merah di sini itu kita anggap sebagai streaming potensial. Asumsi lagi, kita asumsikan sebagai streaming potensial. Karena dari data sebelumnya, streaming potensial itu kita bisa asumsikan linear bentuknya, khusus untuk area yang tidak terlalu luas. Ya, seperti ini kita asumsikan bahwasanya yang merah itu adalah data regresi linear, sehingga data-data yang kita punya itu harus kita kurangkan dengan data yang merah tadi. Contohnya seperti ini ya. Ini data aslinya adalah data yang berwarna merah ini ya. Seperti ini, kemudian regresi linearnya adalah garis putus-putus warna biru ini. Kemudian data yang merah kita koreksi dengan data yang garis putus-putus warna biru, kita dapatkan data dot warna biru. Jadi dot warna biru ini adalah data hasil SP setelah dikoreksi regresi linear dengan asumsi bahwasanya data ini sudah relatif bebas dari streaming potensial. Asumsi sekali lagi. Kemudian selanjutnya adalah plane fitting. Plane fitting ini seperti saya sampaikan tadi digunakan untuk membuat koreksi bidang atau kita membuat persamaan bidang di dalam 3 dimensi. Ya, jadi kita seperti membuat suatu bidang yang saya gerak-gerakkan begini sehingga paling fit dari data kita. Ya, kalau kita sudah dapatkan, otomatis kita bisa koreksikan lagi terhadap data SP. Misalkan saja yang biru itu adalah data SP lapangan sebagai fungsi X, Y, dan Z. Z-nya adalah potensial. Kemudian kita coba lakukan koreksi plane fitting di situ. Kita asumsikan bahwasanya plane fitting tadi menyerupai data streaming potensial. Asumsi lagi sekali lagi ini. Sehingga data yang kita dapatkan relatif terbebas dari streaming potensial. Kira-kira begitu dari